Oke, sekarang masuk ke bagian key value database. Jadi sebenarnya bisa gue bilang kalau key value database ini adalah database relatif yang paling sederhana dibandingkan database yang lain gitu ya. Karena isinya adalah ya key dan value gitu ya. Jadi key value database ini adalah jenis database yang setiap itemnya itu berisi pasangan antara key dan value. Biasanya dimasukkan ke dalam bentukan hash ya ke sistem itu. Nah biasanya si value-nya itu bisa diambil dengan cara mereferensikan atau memanggil key-nya gitu. Oke, contohnya adalah di sini gue bikin phone directory nih. Jadi gue punya sekumpulan informasi mengenai kontak ya, informasi mengenai nomor HP. Di mana key-nya atau referensinya gue referensikan kepada nama orangnya, sedangkan value-nya adalah nomor HP-nya gitu. Jadi ketika gue pengen tahu nih nomor HP-nya si Paul, gue tinggal panggil aja key Paul. Nanti akan muncul value dari referensi atau key dari Paul. Paham ya? Jadi biasanya akan disimpan dalam bentuk hash. Nanti tinggal dipanggil key-nya, which is Paul tadi ya. Panggil Paul, nanti isi dari isi dari value-nya adalah nomor HP-nya gitu. Oke. Simpelnya adalah key dan value. Itu paling sederhana dari key value database. Nah, contoh software sendiri ada Redis dan Memcache. Nah, biasanya ini key value database ini atau Redis dan Memcache ini dipakai untuk melakukan caching ya. Nah, common software-nya yang biasa digunakan di key value database ini adalah Redis ya, Redis atau Memcache biasanya. Kedua software ini, Redis maupun Memcache ini biasanya dipakai untuk caching, untuk bikin cache supaya nanti aplikasinya bisa jauh-jauh lebih cepat lagi gitu ya, nggak perlu query setiap kali si front end atau service depan atau siapapun itu gitu ya yang nge-calling API yang perlu akses ke data, nggak perlu query ulang ke database main database-nya gitu ya. Kita bisa lakukan caching di Redis atau Memcache. Itu juga menggunakan sistem key value database ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian wide column database. Sebenarnya wide column database ini mirip banget kayak key value database, teman-teman. Perbedaannya adalah wide column database ini dia punya feature yang lebih canggih nih. Feature-nya apa? Feature-nya adalah kalau di key value database kan teman-teman cuma punya key serta value-nya aja kan. Nah, kalau di wide column ini ada key, nah value-nya tuh bisa lebih dari satu, teman-teman. Instead of key value doang, ini jadi key, value 1, value 2, value 3. Bahkan kita bisa categorize lagi nih value-nya. Let's say kita bisa bikin family 1. Berarti artinya key atau reference yang kita buat itu punya value 1A, 1B ya, seperti yang gue bikin di sini nih. Row key 1 bisa punya value 1A, 1B yang merepresentasikan kolom family A. Oke, dan punya family B. Family B itu 1C, 1D yang merepresentasikan ke family B. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita bisa categorize lagi si value-nya juga gitu. Oke, kalau kita bandingkan dengan key value kan dia cuma punya key dan value. Nah, kalau di wide column database itu satu key itu value-nya nanti bisa banyak gitu ya. Nah, sekarang lihat teman-teman di bagian gambar yang bawah ini ya. Jadi biasanya wide column database itu ketika dia nyimpan ke dalam sistem bentukannya akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi key-nya data X ini ya, contohnya data X ini merepresentasikan berbagai macam value ya. Sini ada city, state, street number, street sama street ya. Nah, value-nya sendiri juga disimpan. Oke, city-nya San Francisco, state California, street number 135, street-nya adalah Kearney Street. Jelas ya. Jadi di sini kita punya tambahan informasi ya. Value ini tuh merepresentasikan atribut apa sih? Oh, San Francisco itu adalah kota, California itu adalah state. Jelas ya. Dan city sampai street ini adalah kolom family dari address, seperti yang tadi gue bilang. Jadi kita bisa categorize beberapa database ya di Cassandra, itu bisa kita bikin kolom family ya. Sebelah kanannya ada website, kolom family website. Dia juga sama, ada kolom atributnya, ada kolom value-nya juga. Oke, protokol, HTTPS, domain data X, subdomain www. Oke, mirip seperti key value database, namun wide column ini bisa punya lebih dari satu value. Jelas ya. Biasanya digunakan untuk time series data, which is akan sangat high rate-nya ya. Jadi akan lebih sering nulisnya ketimbang nge-read datanya gitu ya, narik datanya gitu. Nah, ini cocok banget
tipe-tipe data yang seperti itu ya cocok banget untuk menggunakan wide column database. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian dokumen database nih. Sebenarnya dokumen database itu mirip kayak database yang sebelum-sebelumnya juga gitu ya, seperti database pada umumnya. Tapi instead of kita nge-write atau masukin data dalam bentuk tabular gitu ya, dalam bentuk tabel, kita simpan dalam bentuk dokumen, teman-teman. Dokumen ini biasanya bentukannya JSON ya, kalau yang udah kita kenal familiar di akhir-akhir ini ya, bentukannya JSON biasanya. Analoginya seperti ini teman-teman, database, lalu ada sekumpulan koleksi ya, koleksi ini merepresentasikan kumpulan dari dokumen itu gitu ya, jadi biasanya dokumen itu tuh kalau dikumpulin, dia merepresentasikan apa gitu ya. Contoh misalkan koleksi siswa, berarti nanti dokumennya adalah dokumen-dokumen mengenai profil siswa misalkan, ya jelas ya, contohnya seperti itu. Jadi instead of kita masukin dalam bentuk tabel, kita masukin dalam bentuk dokumen yang biasanya JSON seperti ini gitu. Ya, paham ya? Biasanya common software yang biasa digunakan ada MongoDB, ada CouchDB, dan ini ada banyak lagi gitu ya dokumen database. Cuman yang familiar dan sering dipakai di hari ini adalah MongoDB dan CouchDB. Biasanya digunakan untuk single view or data hub, lalu IoT, lalu time series data juga biasa digunakan. Biasanya sih untuk dokumen database ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang perlu penyimpanan datanya schemaless. Jadi yang kita nggak perlu define skemanya terlebih dahulu. Oke, ini datanya akan seperti ini. Nah, biasanya dokumen database digunakan tidak untuk aplikasi yang seperti itu gitu. Oke, jadi yang datanya dynamic, sering kali berubah, bahkan kadang-kadang key-nya ada atau enggak gitu ya, itu biasanya kita menggunakan dokumen database. Akan lebih fleksibel gitu ya jatuhnya. Nah, terakhir ada graph database, teman-teman. Database yang akhir-akhir ini udah banyak yang implementasi ya, terutama ke level-level enterprise juga udah banyak yang pakai untuk graph database ini karena kemampuannya yang sangat-sangat luar biasa ya untuk kebutuhan tertentu. Khususnya di sini gue coba tulis untuk recommendations engine, data integrations, dan customer engagement. Sebenarnya di luar ini juga itu banyak banget sebetulnya, ini cuman biasanya yang digunakan gitu ya. Biasanya mereka-mereka yang perlu ketiga ini ya, itu biasanya menggunakan graph database. Bahkan ada data fraud detection juga itu menggunakan graph database juga. Intinya adalah graph database ini instead of kita pakai tabel kayak relational database tadi ya, yang sebelumnya ini gitu ya. Nah, kita nyimpen data atau informasi yang kita butuhkan itu kita simpan dalam bentuk node dan relationship. Oke. Kita simpan sebagai node itu yang lingkaran ini ya, dan relationship. Relationship itu adalah hubungan apa sih yang terjadi antara node satu dengan node yang lain. Oke, contohnya di sini ada node person ya. Node person itu punya relationship likes ke node film. Artinya apa? Artinya data-data person, data-data orang itu bisa punya relationship memberikan like gitu ya, atau rating atau segala macam relationship hubungan dengan data-data film. Oke, dan seterusnya seperti ini. Oke, jadi instead of kita simpan dalam bentuk tabel, kita simpan dalam bentuk node. Jelas ya? Kurang lebih simpelnya seperti itu. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi di bagian serial graph database. Oke?